rasanya pepaya mangga jatuh, hitam manis siapa orangnya? Ayah yang paling botoh, ikan pede lalap ketimun, ikan tembang sayur santan, daripada ayah ngelamun, mendingan nandak Oh my god! Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Halo teman-teman, apakah kalian tahu kota Jakarta? Apa yang terbayang di pikiranmu? Gedung tinggi, jalan ramai, macet, atau knalpot bro? Ternyata Jakarta juga punya kebudayaan khas, yaitu budaya Betawi. Batavia Jakarta didirikan oleh Belanda pada abad ke-17. Kota ini menjadi melting pot. Dari berbagai suku, yaitu Jawa, Sunda, dan Tionghoa. Budaya Betawi terkenal dengan seni musik, tarian, pakaian adat, rumah adat, dan kuliner. Marilah kita melakukan pengamatan lebih dekat terhadap bangunan yang terdapat di kawasan Kota Tua Jakarta. Coba perhatikan bagian depan bangunan ini. Pada bagian tersebut, terdapat beberapa unsur arsitektur yang tersusun secara teratur. Kita dapat melihat adanya jendela, pintu, atap, dan berbagai bentuk geometris lainnya. Sekarang, fokuskan perhatian kalian pada jendela. Apa bentuk dasar yang kalian lihat? Ya, sebagian besar jendela tersebut dapat kita representasikan sebagai bentuk persegi panjang. Sekarang, bandingkan satu jendela dengan jendela lainnya. Beberapa jendela terlihat memiliki bentuk yang sama. Ada pula bagian bangunan yang memiliki bentuk serupa, tetapi ukurannya terlihat berbeda. Lalu, coba perhatikan jendela yang terdapat pada bagian atap. Apakah bentuknya memiliki kemiripan dengan jendela lainnya? Dari hasil pengamatan ini, kita menemukan adanya pola berupa pengulangan bentuk dan kemiripan bentuk geometris. Namun, muncul sebuah pertanyaan. Apakah dua benda yang terlihat mirip pasti dapat dikatakan sebangun secara matematika? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu melakukan eksplorasi lebih lanjut. Perhatikan bagian atap Kota Tua Jakarta. Apakah setiap bagian memiliki bentuk dan ukuran yang sama? Pada atap ini terdapat bangun datar yang identik, tetapi ukurannya berbeda. Dalam matematika, dapat dikaji dengan konsep keseimbangan. Tidak hanya atap Kota Tua Jakarta, ada bagian jendela Kota Tua Jakarta yang memiliki ciri khas budaya Betawi dan memiliki konsep kesebangunan, yaitu bentuknya sama tetapi ukurannya berbeda.
Apa itu kesebangunan? Kesebangunan adalah hubungan antara dua bangun yang memiliki bentuk sama, tetapi ukurannya dapat berbeda. Bangun yang sebangun memiliki sudut yang sama besar dan sisi yang sebanding. Kita dapat melihat gambar berikut, yang dimana AB sebangun dengan PQ. Maka AB per PQ sama dengan AC per PR sama dengan BC per QR. Pada jendela bangunan Kota Tua Jakarta, kita bisa melihat yaitu merupakan kesebangunan bangun datar. Kita buat gambarnya seperti yang ada di layar. Kita membuat persegi panjang ABCD dan EFGH dengan ukuran yang berbeda tapi dia sebanding, ya, yang dimana AB berukuran 4 cm, EF 8 cm, BC 2 cm, GH 4 cm. Nah, kita dapat melihat di mana sisi AB dibanding dengan sisi EF itu adalah AB per EF sama dengan 4/8 sama dengan 1/2. Lalu kita bandingkan sisi BC dengan FG, ya, dimana BC per FG itu sama dengan 2/4 sama dengan 1/2. Lalu kita bisa lihat di sini semua sudut pada persegi panjang besarnya sama dengan 90 derajat. Maka untuk persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang EFGH. Kita dapat melihat atap bangunan Kota Tua Jakarta yang memiliki kesebangunan pada segitiga. Berbeda dengan bangun datar lainnya, syarat-syarat untuk membuktikan kesebangunan pada segitiga memiliki keistimewaan sendiri. Kita bisa lihat di sini segitiga warna kuning dan segitiga warna hijau yang dimana sisinya itu memiliki nilai yang sama atau memiliki perbandingan yang sama. Pas segitiga warna kuning dimana 3, segitiga warna hijau alasnya itu adalah 6, maka jika kita bandingkan 3/6 sama dengan 1/2, dan segitiga warna kuning tingginya itu 4, segitiga warna hijau tingginya 8 dan memiliki perbandingan yang sama 4/8 sama dengan 1/2. Sisi miringnya pun sama 1/2. Maka segitiga ini sebangun. Pasangan segitiga ini pun memiliki sudut-sudut yang bersesuaian yang dimana 90 derajat, 30 derajat, dan 60 derajat. Maka segitiga ini adalah sebangun. Kita lihat contoh soal. Di antara gambar-gambar berikut, manakah yang sebangun? Ya, kita bisa lihat di sini persegi panjang IJKL dan persegi MNOP. Kita lihat perbandingannya. Jika IJ banding MN itu 6/2, jika JK banding NO itu 2/2, jika KL per PO sama dengan 6/2, jika LI 2 PM2. Jadi sisi yang bersesuaian pada persegi panjang IJKL dan persegi MNOP tidak sebanding. Besar setiap sudut persegi panjang dan persegi sama-sama 90 derajat, sehingga sudut yang bersesuaian pada persegi IJKL dan persegi MNOP sama besar.
Dapat disimpulkan persegi panjang IJKL dan persegi MNOP itu tidak sebangun. Mari kita perhatikan persegi MNOP dan persegi QRST. Perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian yaitu adalah MN dan QR itu sama dengan 2/6, NO per RS itu 2/6, OP per ST 2/6, PM per TQ 2/6. Jadi sisi-sisi yang bersesuaian pada persegi MNOP dan QRST sebanding. Oleh karena itu, bangun MNOP dan QRST berbentuk persegi besar, setiap sudutnya 90 derajat, sehingga sudut-sudut yang bersesuaian pada kedua bangun tersebut sama besar. Maka dapat disimpulkan persegi MNOP dan persegi QRST itu sebangun. Pada bab ini kita akan membahas tentang pengaplikasian kesebangunan yang dimana dua bangun datar dijadikan satu. Berikut adalah soal pengaplikasian kesebangunan. Berapakah lebar sungai tersebut? Marilah kita bahas. Misal, titik pada pohon itu kita sebut sebagai titik E, di mana segitiga DCE dan segitiga ABE itu adalah sebangun. Nah, kita dapat menggunakan rumus AB per DC sama dengan AE per DE, karena kita akan mencari panjang DE, yaitu lebar sungai. Maka kita akan memperoleh rumus berarti 8/6 sama dengan AE per DE, yang dimana AE adalah DE plus 4, yang nanti kita bisa kali silang, dimana 4 dikali DE 3 dikali DE plus 4, maka ditemukan DE sama dengan 12 meter. Jadi lebar luas tersebut adalah 12 meter. Next, soal selanjutnya, coba diperhatikan bagaimana caranya untuk mengerjakan. Nah, bahas ditanya itu adalah perkiraan tinggi bukit tersebut, di mana panjang AB dapat kita cari dengan menggunakan apa? Menggunakan Pitagoras, yang dimana AB sama dengan akar AC kuadrat plus BC kuadrat sama dengan akar 4 kuadrat plus 3 kuadrat sama dengan 25. Akar 25 yaitu adalah 5 meter. Dengan menggunakan prinsip kesebangunan, yang dimana segitiga ABC dan AEB adalah sebangun, berarti kita bisa mendapatkan perbandingan BC per EB sama dengan AB per AE, di mana BC-nya adalah per EB-nya adalah T sama dengan AB-nya adalah 5 per AE. AE berarti 1545. Maka dikali silang, maka T-nya mendapatkan hasil 927 meter. Jadi tinggi bukit tersebut diperkirakan 927 meter. Setelah mengikuti perjalanan pembelajaran ini, kita telah melihat bahwa matematika ternyata dapat ditemukan di berbagai tempat. Melalui pengamatan di kawasan Kota Tua Jakarta, kita menemukan berbagai bentuk geometris pada bangunan yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi konsep kesebangunan. Sekarang,
Coba refleksikan kembali apa yang telah kalian pelajari. Apa yang dimaksud dengan kesebangunan? Apa saja syarat dua bangunan dikatakan sebangun? Apa saja syarat dua bangun datar dikatakan sebangun? Bagaimana cara membuktikan bahwa dua bangun datar yang terlihat mirip benar-benar sebangun? Dan di mana kalian dapat menemukan konsep kebangunan dalam kehidupan sehari-hari? Melalui pembelajaran berbasis etnomatematika, kita belajar bahwa matematika bukan hanyalah kumpulan angka, rumus, dan perhitungan. Matematika juga dapat menjadi cara untuk memahami pola bentuk, proporsi, dan keteraturan yang terdapat dalam lingkungan dan budaya sekitar kita. Dengan mempelajari matematika melalui konteks budaya, kita tidak hanya memperoleh pengetahuan matematis, tetapi juga belajar mengenal dan menghargai warisan budaya yang ada di sekitar kita.